salah satu mobil yang menurut aku oke banget buat dipakai adventure, yaitu Fortuner 4x4 atau biasa disebut juga Fortuner Tetra Drive. Nah, kalau dari luar nih, Fortuner 4x4 sama Fortuner 4x2 itu kelihatannya sama aja bodinya. Cuman paling bedanya di ada tulisan stikernya doang Tetra Drive kalau yang 4x4 ya. Tapi untuk fitur-fiturnya itu sebenarnya beda jauh. Nah, ini aku bakal cerita apa aja tuh bedanya. Perbedaan yang paling signifikan adalah fitur 4-wheel drive ya. Kedua itu rear locker. Terus active traction control, vehicle stability control, hill start assist, downhill assist, sama kalau di yang 4-wheel drive kalau kita ngerem mendadak itu ada hazard warningnya nyala sendiri otomatis. Meskipun perbedaan harga dari yang 4x2 sama 4x4 ini lumayan jauh, tapi menurut aku tuh worth it banget ya ngambil Fortuner 4x4 karena selain kenyamanan, capability buat off-roadnya itu oke banget dengan adanya fitur-fitur yang aku sebutin tadi. Kita coba dulu ya kalau gitu, mulai dari fitur yang pertama. Let's go. Pertama aku mau jelasin soal 4-wheel drive. Nah, ini knob untuk 4-wheel drive ada H2, H4 sama L4. H itu high, L itu low. Jadi sekarang posisinya di H2 berarti high to wheel drive. Kalau kita putar ke H4 ya, H4 berarti sekarang kita di mode 4-wheel drive tapi rasio giginya high, seperti nyetir biasa aja cuman 4-wheel drive ya. Nih, nyala tombolnya. Nah, sekarang kalau aku putar lagi ke L4, muternya harus sambil ditekan tulisannya push ya. Kalau kita di 4 low ini artinya kita 4-wheel drive-nya on, tapi rasio giginya tuh jauh lebih rendah daripada yang biasa. Kita bakal bahas soal rear locker. Ini adalah tombol rear locker ya, yang ini ya. Itu fungsinya untuk mengunci gardan belakang. Jadi kalau kita off-road, misalnya ban sebelahnya ngangkat, itu nggak akan hilang traksi karena dua-duanya bakal tetap muter karena differentialnya sudah di lock oleh rear locker ini. Rear locker ini cuma bisa diaktifkan kalau kita pada posisi 4 low, 4-wheel drive 4 low. Baru coba kita nyalain ya sekarang ya. Nah, setelah kita tekan muncul dia kedip-kedip gitu ya. Itu artinya udah aktif. Sekarang kita bahas tentang fitur A-Track atau traction control. Pada saat posisi kita di H2, nah sekarang kita posisinya di H2 ya, itu traction control ini otomatis sudah nyala, selalu aktif kecuali kita matiin. Ini kalau kita tekan off, misalnya traction control off ya. Nah, dia bakal berubah menjadi ATRC saat kita pakai posisi L4. Nah, apa bedanya traction control biasa sama ATRC? ATRC itu artinya active traction control. Nah, saat kita pakai mode L4, active traction control itu dia lebih agresif daripada traction control biasa. Dimana kalau kita pakai traction control biasa, dia hanya ngendaliin kekuatan antar ban sewajarnya ya. Tapi kalau kita pakai mode L4 dan ATRC ini, saat ban kita ngangkat sebelah, ban itu bakal ngerem. Jadi ban yang ada tractionnya itu dia yang muter, seluruh tenaganya muter di situ. Mirip-mirip sama locker tapi berbeda. Salah satu fitur lain lagi adalah VSC. VSC itu nggak ada tombolnya. Itu karena dia aktif terus. Fungsinya itu
ngendaliin mobil agar tidak oversteer atau understeer. Dia untuk stability-nya. Beda dengan traction control itu yang untuk traksinya. Sekarang kita bahas soal downhill assist. Nah, downhill assist ini bakal aktif saat kita pakai mode L4 ya. Kalau H2 H4 nggak bisa aktif nih AC-nya ini, karena dia gunain seperti engine brake buat ngerem saat kita turunan. Jadi kalau turunan itu kita nggak perlu ngerem, dia bakal ngerem sendiri menggunakan DAC ini. Selain DAC ada juga hill start assist. Hill start assist itu nggak ada tombolnya, tapi saat kita dalam posisi nanjak, mobilnya nggak bakal meluncur turun. Nah, dia itu udah aktif dengan sendirinya, nggak perlu kita aktifin atau matiin. Nah, kira-kira itu aja sih fitur-fitur yang kita bahas di video kali ini ya. Thank you for watching semuanya. See you on the next video.